Banyak yang sakit ya hari ini ya. Qadarullah. Kita minta semoga Allah berikan kesembuhan untuk semua yang sedang sakit. Assalamualaikum. Sudah 10 orang yang gabung. Di sana sudah jam 8. Sini masih jam 7.57. Kita tunggu sebentar lagi teman-teman yang lainnya. Suara Ana sudah jelas atau masih apa masih kedengaran kecil? Hilang timbul, Ustazah. Kenapa? Hilang timbul suaranya. Hilang timbul? Sekarang masih itu, masih hilang timbul atau sudah jelas? Ini sudah masuk jelas. Sebentar.
Nah, kita mulai dulu ya. Sambil mungkin menunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Sudah ada suara Ana sudah kelihatan? Sudah kedengaran? Jelas? Sudah Ustazah. Sudah Ya, Ustazah. kita mulai ya teman-teman. Ini sudah ada berarti sekitar 14 orang yang sudah bergabung. Kita mulai sambil menunggu teman-teman, kita murojaah dulu nantinya. Nah, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wahibal uquli, Alhamdulillah Rabbi wahibal uquli, ya Rabbi salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmi la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di kelas online mempelajari bahasa Arab, salah satu ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an. Dan dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul hari ini untuk melanjutkan materi sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang sekarang banyak yang sakit, kita doakan semoga Allah segera beri kesembuhan, sehat, seperti sedia kala, tidak terasa sakit kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan kehadiran beliau telah mengajarkan kepada kita syariat-syariat agama Islam. Kita sebelum melanjutkan ke adar sosialis, kita sudah masuk adar sosialis ya. Kita murojaah dulu. Dari ad-darsul awal, ad-darsul tsani, kita sudah mempelajari ada berapa kosakata yang kita pelajari? Ada yang sudah ada banyak ya. Sekitar ada 27 kosakata. Dan untuk hurufnya, huruf sudah ada berapa yang kita pelajari huruf? Ada yang bisa menyebutkan huruf? Huruf apa saja? Teman-teman, huruf yang sudah kita pelajari ada huruf apa saja? Huruf ataf itu ya, Us. Huruf istifham dan huruf atof. Ya, huruf istifham hamzah. Ya, artinya apakah? Huruf atof Wawu wawu. ataf. Wawu Wawu. atof. Wawu. Kalau wawu yang satunya wawu istiqnaf, bedanya apa wawu atof dan wawu istiqnaf? Wawu atof di tengah kalimat, Ya. wawu istiqnaf di awal kalimat. Nah, artinya kalau secara artinya maknanya memang sama-sama dan ya. Sama-sama Cuman dan. peletakannya kalau wawu yang terletak di awal jumlah dia adalah wawu istiqnaf. Kalau yang di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah jumlah maka dia adalah wawu atau huruf penghubung, wawu atau. Juga ada huruf jawab yaitu la dan na'am. Ya. Dan perlu diketahui semua huruf-huruf ini dia diperhatikan dilinjau dari kedudukan harokat akhirnya ada yang mabni atas fathah, mabni atas sukun, ya. Dan semuanya ini untuk semua huruf mohon diperhatikan karena masih ada yang kebingungan. Untuk huruf tidak memiliki kedudukan apapun di dalam jumlah, ya. Jadi dia tidak mempunyai kedudukan apapun. Jadi kalau mau mengirob hanya sebutkan hurufnya. Huruf apa? Hamzah, hamzah istifham, mabni atas fathah, seperti itu aja. Terus untuk kata tunjuk, isim isyarah. Kata tunjuk ismun isyarah, kita sudah mempelajari ada dua. Ada hadza, ada zalika. Di pelajaran pertama, materi pertama, kita mempelajari kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, yaitu hadza. Pelajaran kedua kita mempelajari kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh yaitu zalika. Baik hadza maupun zalika ini adalah kata tunjuk. Dia dari isim isyarah, dari isim ma'rifah yang berjenis isim isyarah
Keduanya sama-sama untuk menunjukkan sesuatu yang berjenis mudzakkar dan berjumlah mufrad. Dan ditinjau dari keadaan harokat akhirnya, semuanya itu mabni. Kalau hadza mabni atas sukun, kalau zalika mabni atas fathah. Nah, kalau isimnya, isim istifham ada berapa yang sudah kita pelajari? Isim istifham, bukan huruf istifham ya. Kalau huruf istifham hanya hamzah tadi, baru hamzah. Kalau isim istifham ada berapa yang sudah kita pelajari? 2 Ustazah. Apa saja? Man. Sama ma. Ma. Haza. Ya, ma artinya Apa? man, Siapa? siapa? Bedanya kalau ma dan man apa? Kalau Ma Untuk tidak benda berakal, mati. untuk benda tidak berakal. Man man benda yang berakal. akal. Nih, barakallahu fiik. Ya, kalau Amin. ma untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau man untuk yang berakal, yaitu manusia, ya. Manusia. Nah, sekarang coba kita latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba. Ukti Nur Khalifah tadi izin menyimak ya, masih Ini Ustazah Ana sudah bisa, tapi ya nggak terlalu fokus, tapi ya sambil Ustazah. Oh, Ini dicoba sudah, ya. Bisa coba Ustazah. dicoba ya. Ya Ustazah. Ana bahasa Indonesianya, anti terjemahkan ke bahasa Arabnya. Karena kosakata yang kita pelajari sudah, alhamdulillah sudah lumayan banyak. Ustazah. Ini meja dan itu ranjang. Ini meja. Ini meja, itu ranjang. Dan Ya, itu ranjang. Ini meja dan itu ranjang. Ya. Haza maktabun wa kalau itu apa ya itu kemarin? Itu apa itu? Zalika. 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 Haza maktabun wa zalika yasirun apa? Apa? Hari. Ranjang? Sarirun. Sarirun. Hada maktabun wa zalika Zalika sarirun. sarirun. Ahsanti barakallahu fiik. Nah, yang lainnya Ukti Widyarti Palu. Naam Uti Widyarti ini kalau di absen namanya siapa ya? Uti Widya itu bukan? Ye. Oh. Nah, sekarang coba terjemahkan ini anak laki-laki dan itu seorang lelaki dewasa, pria. Hada waladun Hmm. wadzalika rojulun. Alhamdulillah, Santi, barakallahu fiik. Ini jazakallah. Sekarang coba Umu Ata. Umu Ata. Ya, sudah. Hadza dikun. Wadzalik kok sana bahasa Arabnya. Coba. Ini kuda dan itu keledai. Hada hisanun wa dzalika himarun. Alhamdulillah, ahsanti, barakallahu fiik. Uti Anita. Hadir Ustazah. Ini anjing dan itu kucing. Haza kalbun wazalika kitun. Alhamdulillah, ahsanti, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ukti Rika. Ya Ustazah. Nah Ustazah. Ini
susu dan itu batu. Bentar saja. Susu. Susu apa susu? Kemarin? Labanun. Tugas kemarin? Labanu. Ya. Ya labanu. Haza labanu. Wazalik. Labanun. Labanun ya, Tanwin. Wazalika sukarun. Tadi anak gula apa batu ya? Batu tadi, Ustazah. Batu hajarun. Iya, Nah, coba diulang. Ini susu dan betul, itu Ustazah. Batu. hada. Haza labanun wazalika hajarun. Ahsanti barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Ukhti Lismayanti. Iya, Ustazah. Coba dibahasa Arabkan. Ini guru laki-laki dan itu imam. Ukhti Lismayanti. Kok delay ya? Ini apa, Ustazah? Ini guru laki-laki. Itu apa? Ini guru laki-laki Iya. dan itu imam. Afwan, ini suaranya delay ini. Afwan ya, Ana pindah ke teman yang lainnya dulu ya. Ukhti Lismayanti, semoga nanti Ini bisa guru lebih lanjut. laki-laki. Coba diganti ke Ukhti. Hadza mudarisun. Nah, coba Ukhti Ummu Saladin bisa? Ummu Saladin masih menyimak ya? Tadi anaknya juga sakit. Ukhti Aulia Nuraini. Ukhti Aulia Nuraini. Iya tadi Ustazah. Afwan, Ukhti Rismayanti bisa ditutup dulu mic-nya. Ya, Ukhti Aulia Nuraini coba tadi. Ini juga guru laki-laki dan itu imam. Guru laki-laki ya. Haza mudarisun wazalika imamun. Ahsanti barakallahu fiik. Syukran Ustazah. Afwan. Naam. Sekarang coba. Coba ya. Ukhti Rini Kasih ada? Ada Ustazah. Nah, terjemahkan langsung aja. Sapu tangan. Apa sapu tangan? Mindilun. Mindilun. Dokter Mindilun. Mindilun. Ini seorang dokter laki-laki. Haza tobibun. Ahsanti barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk ke Adarsus Salis. Adarsus Salis. Adarsus Salis. Nah, Adarsus Salis. Nah, pada pelajaran ketiga ini kita mempelajari salah satu dari jenis isim ma'rifah yang lainnya. Kemarin isim ma'rifah ada berapa? Isim ma'rifah ada berapa macam? Ada berapa? Ada dua. Ada dua.
7. Isim ma'rifah ada 7. Ada 7. sama. Naam, yang pertama adalah isim yang diawali dengan Huruf al. al. Terus ada isim yang kedua isim Domir. kata ganti orang. Yang ketiga isim Isyaro. kata tunjuk. Isyaro isim a'lam. Yang keempat isim Isim alam, nama orang atau nama tempat. Yang kelima isim Munada. isim mausul. Ya, kata sambung. Terus yang keenam ada munada. Munada isim yang terletak setelah huruf panggilan. Yang ketujuh ada Idofah. idofah, kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Maaf. Nah, pada pelajaran ketiga ini kita mempelajari salah satu dari isim ma'rifah tersebut, yaitu isim, kalau yang di isim ma'rifah yang berawalan dengan al. Kalau di pelajaran yang pertama dan pelajaran kedua kemarin, kita mempelajari salah satu isim ma'rifah yang berjenis dari isim isyarah. Di mana pada pelajaran pertama dan kedua itu maksudnya di dalam kitab ini adalah untuk mengenalkan benda. Mengenalkan suatu benda dengan kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Hada dan zalika. Afan, mic-nya bisa dimatikan. Ini yang terbuka. Supaya jelas suara anak. Ada roh itu. Jadi anak ulang, kalau di pelajaran pertama dan kedua, kemarin kita mempelajari salah satu dari jenis isim ma'rifah, yaitu dari jenis isim isyarah, yaitu hada dan zalika, dalam rangka tujuan untuk mengenalkan benda. Jadi mengenalkan benda dengan kata tunjuk jauh dan dekat, yaitu zalika atau hada. Jadi kalau kita berbicara sama orang Arab kan misalkan lawan bicaranya dari kita orang Indonesia ya, mau mengenalkan benda. Oh, ini pena, hada qalamun. Ini pintu, hada babun. Seperti itu di pelajaran pertama dan kedua. Dan di pelajaran ketiga ini sudah istilahnya kita sudah memahami dengan kata benda tersebut tadi. Di sini kita pendalamannya lebih ke pendalaman dengan praktek-praktek. Jadi di sini pada pelajaran ketiga ini pengenalan isim ma'rifah yang diawali dengan al. Dan juga untuk mengetahui perbedaan antara isim ma'rifah dan isim nakirah. Jadi isim yang ditinjau dari kejelasannya kan ada dua kemarin ya, ada isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim nakirah ini masih umum. Masih umum. Jadi kalau isim nakirah ini maksudnya kata benda yang masih umum dan dia berakhiran dengan tanwin. Seperti pada kitabnya itu baitun. Ini nakirah. Jadi rumah. Maksudnya rumah ini masih umum. Belum ditentukan rumah yang mana. Ya, seperti itu. Tapi ketika sudah didahului dengan al atau ketermasukan al, maka menjadi al-baitu. Kalau sudah kemasukan al, dia sudah menjadi isim ma'rifah, maka dia tidak boleh berakhiran tanwin. Karena akhiran tanwin itu adalah ciri dari isim nakiro. Kalau sudah kemasukan al, maka dia menjadi dhammah saja tanda rofaknya. Menjadi al-baitu. Jadi al-baitu. Artinya adalah rumah itu atau rumah tersebut. Jadi tidak boleh digandengkan antara al dengan tanwin. Karena itu menjadi ciri khas tersendiri dari isim tersendiri. Kalau al adalah isim ma'rifah, kalau berakhiran tanwin adalah isim nakiro. Tidak boleh dijadikan satu, tidak boleh digabung antara al dengan tanwin. Dan untuk penyebutan al ini, karena al ini adalah huruf ma'ani ya, masih ingat dengan huruf ma'ani? Kemarin huruf ma'ani apa maksudnya? Huruf kan ada dua, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf ma'ani maksudnya apa? Kemarin? Harokatnya bisa berubah. Bagaimana? Harokatnya bisa berubah, Ustazah.
Itu maksudnya isim ditinjau dari keberadaan harokat akhirnya, mabni dan mu'rab. Ini maksudnya huruf, unsur penyusun kalimat yang kemarin di muqaddimah pertama-tama. Yang jelas. Huruf itu apa unsur penyusun kalimat kan ada 3. Yang jelas maknanya. Bagaimana? Salah satu aja yang menjawab? Huruf Bila digabung dengan huruf yang lain. Bagaimana, Huruf yang? Memiliki makna bila digabung dengan huruf yang lain. Nah, huruf yang memiliki makna dan akan lebih jelas maknanya itu maksudnya jika digabungkan dengan kata yang lain, entah itu kata dari fiil, kata kerja ataupun kata benda dari isim. Jadi al ini termasuk dari huruf ma'ani, yaitu huruf yang memberikan pengaruh atau memiliki makna. Jadi tidak disebut alif lam, tapi disebutnya membacanya al. Karena huruf ma'ani yang terdiri dari 2 huruf atau lebih, dia tidak disebut satu persatu. Tidak seperti hamzah a gitu ya. Kalau satu huruf kita sebut huruf al-hamzah. Kalau ba seperti bismillah, bi itu al-ba'u gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari terdiri dari 2 huruf atau lebih seperti ini alif lam ini, maka menyebutnya al. Seperti min juga min. Bukan menyebutnya mim nun. Seperti itu disebut min. Atau fi yang artinya di dalam. Tidak menyebutnya fa ya, tapi fi langsung disebut seperti itu. Ya, jadi lebih tepatnya diucapkan, dilafadzkan dengan al, bukan alif lam. Jadi ini tentang isim ma'rifah. Jadi sudah dipahami ya perbedaan antara isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim nakiro adalah isim yang belum ditentukan. Kata benda tersebut belum ditentukan. Baitun, masih rumah yang umum. Bisa rumahnya siapa aja, rumah yang mana. Kitabun, bisa kitab apa saja. Qalamun, bisa pena, penanya siapa aja. Pena yang bagaimana. Seperti itu. Tapi ketika sudah kemasukan al, yaitu yang salah satu ciri dari isim ma'rifah, dari jenis isim ma'rifah, maka dia sudah menjadi isim yang sudah ditentukan. Al-baitu berarti rumah tersebut. Al-kitabu, oh berarti kitab itu. Al-qalamu, pena itu. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi tidak boleh digabungan antara awalan al dengan akhiran tanwin. Tidak boleh karena nanti kan jadi bingung. Ini umum apa sudah khusus, sudah ditentukan atau belum ditentukan, seperti itu ya. Jadi isim ma'rifah ini boleh tidak menjadi mubtada. Kaidah penyusunan jumlah ismiyah kemarin berarti ada 3. Apa saja kemarin? Masih ingat? Kaidah penyusunan jumlah ismiyah ada 3. Yang pertama, mubtada dan khabar harus rafa. Terus harus sama dari sisi. Yang kedua, mubtada dan khabar harus sama dari sisi jenis dan jumlah. Nah, yang ketiga, ma'rifah. Yang ketiga, mubtada harus ma'rifah. Nah, jadi kalau isim yang diawali dengan al ini boleh tidak menjadi mubtada? Boleh, Ustazah. Boleh, karena dia termasuk salah satu dari isim ma'rifah, yaitu isim yang diawali dengan al, dengan huruf al. Nah, jadi di sini di bawahnya ini sudah terdiri ada contoh-contoh kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dengan susunan mubtada dan khobar, di mana mubtadanya di sini kalau di pelajaran pertama kedua mubtadanya diambil dari isim isyarah. Kalau di sini mubtadanya diambil dari isim yang diawali dengan al. Jadi al-qalamu maksurun. Maksurun artinya patah. Jadi pena itu patah. Jadi al-qalamu ini kalau di i'rab bagaimana teman-teman? Ada yang mewakili salah satunya? Salah satu orang aja sebutkan namanya. Dicoba bagaimana? Ada yang sudah bisa mengirapnya?
Al-qalamu isim Izin menjawab Ustazah. ya. Al-qalamu isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Ma'rifah sebagai mubtada mabni atas dhammah. Tidak mabni ini. Oh, Ini tidak mabni. Ya, jadi isim ma'rifah yang 7 kemarin seingat Ana sudah saya sampaikan. Isim ma'rifah yang dari 7 macam itu yang mabni adalah isim isyarah, isim mabni, isim domir, isim mausul. Isim domir, kata ganti orang, isim isyarah, kata tunjuk, dan isim apa tadi? Isim mausul. Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Jadi al-qalamu ini adalah isim ma'rifah. Marfu, marfu itu apa? Isim yang rofa. Ya, berakhiran dengan dhammah. Isim ma'rifah, marfu atau rofa. Jadi kalau rofa itu kan tandanya. Isimnya disebut isim marfu. Isim ma'rifah, marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Al-qalamu al-qalamu ini bukan mabni ya, dia mu'rab. Karena kolamun ini bisa kolamun, kolamin, kolaman, seperti itu bisa mu'rab, bisa berubah-ubah akhir harokatnya. Ustazah, boleh diulang enggak yang Al-qalamu. Nah, al-qalamu isim ma'rifah. Ma'rfu dengan tanda dhamma. Kalau di khobar kemarin kan kita bilang isim rofa gitu ya. Boleh isim ma'rifah marfu dengan tanda dhamma sebagai mubtada. Isim rofa, isim marfu sama ya. Nam Ustazah. Al-qalamu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhamma sebagai mubtada. Jadi sudah terpenuhi syarat dari mubtadanya ya. Al-qalamu isim dia terletak di awal jumlah. Dia rofa. Rofanya dengan tanda apa? Dhammah, terlihat jelas. Kenapa kok terlihat jelas? Karena dia isim yang mu'rab. Jadi bisa nampak dhammahnya, rofanya. Beda dengan hada dan dalika yang kemarin. Kalau hada dan dalika kemarin, dia tanda rofanya tidak terlihat. Kenapa? Karena dia isim yang mabni. Makanya di keterangan yang diberi di dalam menjabarkan kedudukannya diberi keterangan menduduki keadaan rofa karena dia isim mabni. Tapi kalau di sini al-qalamu dia isim yang mu'rab. Isim mu'rab itu kebalikan dari mabni. Kalau mabni tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Kalau mu'rab dia bisa berubah-ubah. Makanya dalam menjabarkannya diberikan keterangan isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Seperti itu aja. Tidak pakai menduduki keadaan rofa. Ya, karena dia bukan isim mabni. Ustazah, tadi yang marfu itu sama dengan apa Ustazah? Rofa. Marfu Ya, sama dengan rofa. ya, nasab dengan mansub. Ustaz dengan mansub. Oke. Ya. Subhanallah. Jadi marfu itu maksudnya nama isimnya ya. Isimnya ya isim yang di rofa itu maksudnya disebut isim marfu. Isim dengan akhiran rofa dengan akhiran doma itu maksudnya isim marfu. Untuk mubtadanya bisa al-qalamu sebagai mubtada sudah bisa dipahami? Atau masih ada yang bingung? Bisa angkat tangan. Allah bisa, Insya Yang Allah lain, bisa Ustazah. yang lainnya teman-teman? Insya Allah Ustazah. Sudah Ya kayak Allah bisa Ustazah. Lah, Afwan Ustazah, izin tanya Ustazah. tafadhali. Berarti kalau nanti menjabarkan itu langsung al-qolamu, nggak dipecah al sendiri, kolamu sendiri, itu enggak Ustazah? Oh tidak, Al-qalamu langsung diartikan pena itu gitu. Jadi isim Oh, marfu. Nggih. maaf Ustazah. Ya. Jadi al-qalamu isim ma'rifah
marfu dengan tanda dhamma sebagai mubtada. Ya. Maksurun ini juga isim marfu atau isim rofa dengan tanda dhamma sebagai khobarnya mubtada. Kalau khobar sudah bisa dipahami ya. Khobar sebagai penjelas dari mubtada. Mubtada adalah kata yang ingin dijelaskan. Al-qalamu, pena itu. Kenapa pena itu? Maksurun, patah. Jadi khobar adalah penjelas dari mubtada. Coba yang kedua, al-babu maftuhun. Al-babu apa al-babu? Pintu itu Maftuhun, terbuka. terbuka. Nah, coba sebentar. Mana? Uti Ima Fatima Adira. Tani maftuhun baru menjadi khobarinnya al-babune mubtada gitu ya. Uti Ima Fatima. Hadir Ustazah. Tafadhali, al-babu maftuhun dijabarkan. Dia Al-babun isim ma'rifah marfu dengan tanda doma sebagai mubtada. Terus maftuh maftuhu isim isyarah. Kok isim isyarah? Bukan isim isyarah? Maftuhun artinya apa? Maftuhun. Pintu. Al-babu terbuka. Ya. Pintu terbuka. Coba diterjemahkan dulu. Al-babu maftuhun apa artinya? Pintu terbuka. Pintu itu kalau sudah ada al berarti pintu ya. Pintu itu terbuka. Berarti maftuhu itu isim rofa ya Ustazah? Nah, sahih, isim rofa atau isim marfu dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. Santi, barakallahu fi. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjabarkan kedudukan atau mengi'rab kata tersebut, yang langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerjemahkan kalimat tersebut. Supaya apa? Supaya kita mengetahui, oh dia sebagai apa. Seperti itu. Yang kedua, kita harus memahami jika dia sebagai mubtada, apa mubtada itu? Nah, itu harus kita pahami. Apa khobar itu? Kita harus mengetahui deskripsi dari mubtada dan khobar. Syarat-syaratnya apa? Seperti itu. Nah, coba sekarang kita lanjut kalimat yang selanjutnya. Ummu Habibah bisa? Ummu Habibah. Insyaallah Ustazah yang mana? Tafadhali, lanjutnya. Al-waladu jalisun. Coba anti baca. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu. Wal mudarrisu waqifun. Ya. Al-waladu, anak laki-laki itu duduk. Wal mudarrisu, dan guru laki-laki itu waqifun, berdiri. Waqifun, berdiri. Ya, nah, coba diirabkan Ummu Habibah. Al-waladu isim ma'rifah berakhir marfu dengan berakhiran dhamma. Ya, sebagai Ummu Habibah. Sebagai mubtada Ustazah. Nah, jalisun. Jalisun isim rafa marfu dengan tanda dhamma sebagai khabarnya mubtada. Nah, huruf istifham. Istifham apa? Istifham itu kan bertanya apa? Huruf apa Ustazah itu? Apa ini yang terletak di tengah-tengah sebagai huruf penghubung? Wawu atau. Wawu atau. Wawu atau. Ya. Mabni atas. Mabni atas fathah. Ya. Al-mudarrisu. Ya, wawu untuk hurufnya wawunya seperti itu aja ya, wawu atau mabni atas fathah, seperti itu aja. Terus al-mudarrisu. Al-mudarrisu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhamma sebagai mubtada. Waqifun. Waqifun isim rafa dengan tanda dhamma. Isim rafa marfu dengan tanda dhamma sebagai khabarnya mubtada. Ya. Ahsanti, barakallahu fiik.
Oke, barakallah. Yang lainnya. Bu Intan? Bu Intan? Nah, Ustazah. Tafadhali. Tafadhali. Yang nomor 1, al-awal. Yang nomor 1 Alkitabun itu ya Ustazah. Iya. Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya, kitab itu jadidun baru ya. Kitab itu baru, Kitab dan itu baru, wal pena itu qadimun, qalam lama. lama. Silakan dijabarkan Bu Intan. Alkitabu Alkitabu itu isim ma'rifah dan termasuk dalam huruf ma'ani marfu dengan tanda dhammah sebagai sebentar. Sebentar, Bu. Coba di Alkitabu Alkitabu isim ma'rifah huruf termasuk ma'an, dalam huruf ma'aninya tidak usah disebut. oh begitu. Ya. Huruf ma'ani al ini maksudnya tadi sudah sebagai penjelasan saja bahwasanya dia termasuk salah satu dari isim ma'rifah. Isim yang diawali dengan al, dilekati dengan al awalannya, maka dia termasuk isim ma'rifah. Jadi kalau alkitabu kita menyebutkan isim ma'rifah, sudah diketahui dia ma'rifahnya dengan apa? Oh, dengan al. Sama seperti waktu kemarin kita mempelajari apa isim isyarah, hada dan zalika. Kita kalau sudah menyebutkan isim isyarah, oh sudah diketahui bahwasanya hada ini isim isyarah, dia pasti isim ma'rifah untuk muzakkar dan mufrad. Seperti itu. Jadi dalam penjabarannya tidak perlu sampai Jelaskan. dijelaskan. Jadi alkitabu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Mm-mm. Jadidun isim rofa marfu dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Wa huruf ataf kolam kolam mabni atas mabni atas fathah. Nah, kalau huruf disebutkan mabninya keadaan harokat akhirnya ya. Kalau wawu mabni atas fathah seperti itu. Oh, iya. Terus Adalah al-qalamu huruf ataf mabni atas fathah. Al-qalamu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Qadimun isim rofa marfu dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Ahsanti barakallahu fiik Bu Intan. Fikri barakallahu syukran Ustaz. Afwan. Ukhti Nurfita. Naam, Ustazah. Tafadhali Asani. Nomor 2 ya, Ustazah. Naam, nomor 2. Al-himaru saghirun wa al-hisonun kabirun. Wal ya, jangan wa'al. Oh, wal. Oh, nggih. Wal, ya Ustazah. Wal hisonun kabirun. Wal hisonu. Tidak berakhiran Oh, ya Allah. tanwin ya. Nggih, Ustazah. Coba diulang dari awal Al-himaru saghirun wal hisonu kabirun. Ya. Artinya keledai itu kecil dan kuda itu besar. Naam. Besar. Terus diirabkan Al-himaru isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Shaghirun isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Wawu atof mabni atas fathah. Al-hisonu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Kabirun isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Ya. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Tidak boleh digabung ya ya antara al dengan tanwin ya. Oh, nggih, Ustazah. Selanjutnya Ukhti Ratna Wakilah. Nah, Ustazah.
Selanjutnya Asalis. Yang nomor 3. Al-kursiyun maksur. Al-kursiyu atau al-kursiyun. Al-kursiyun maksur. Seperti itu saja. Al-kursiyun maksur. Al-kursiyunya berakhiran dengan tanwin atau domaten apa doma? Tanwin ya Ustazah. Kan Doma. sudah Oh iya, maaf. doma ya, karena sudah Maaf, dilekati Ustazah. diawali dengan al. Al. Jadi ma'rifah. Nah, coba diulang. Al-kursyu maksur. Maksurun. 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 Jangan disukunkan dulu ya. Jangan diwakofkan dulu. Ini kita mempelajari bahasa Arab. Itu tidak boleh diwakofkan. Seperti pelajaran tahsin. Kenapa? Karena kita harus tahu akhir harokatnya itu bagaimana. Karena itu tujuan pembelajaran bahasa Arab. Supaya tahu mengharokati harokat akhirnya. Karena setiap kata dalam bahasa Arab itu untuk menentukan kedudukannya itu dilihat dari harokat terakhirnya. Jadi jangan diwakofkan dulu ya. Kalau sekarang kan kita ketahui mubtada sama khobar itu rofa, tanda isim yang rofa atau isim marfu dengan tanda doma. Sekarang kita masih mempelajari tanda i'rab dari isim yang rofa atau isim marfu itu dengan tanda domah dulu. Karena kita baru mempelajari isim yang mufrad, isim yang berjumlah satu. Nah, coba diulang. Al-kursyun maksur. Kursi itu patah. Al-kursiyun isim ma'rifah. Afanana kok masih dengar al-kursiyun ya? Kursiyun maksur. Kursi. Al-kursiyu. Kursiyun maksur. Al-kursiyu. Al-kursiyu maksur. Maksurun. Al-kursiyu maksurun. Ya, naam. Semangat Wakilah. Apa Ustazah? Kursiyun isim ma'rifah marfu atau rofa dengan tanda doma sebagai mubtada. Maksur isim rofa, maksurun isim rofa atau marfu dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Ingat-ingat ya, kalau diawali al sudah makrifat, tidak boleh berakhiran tanwin. Nah, Ustazah, jazakallah khair. Amin. Wa iyaki. Sekarang coba ke selanjutnya. Elawati Umanisa. Ukti Elawati Umanisa. Ya, Ustazah. Apa tadi dilanjutkan? Arabi. Nomor 4 ya? Iya, nomor 4. Al-mindilu wasiqun. Wasihun. Pendek-pendek. Wasihun. Wasiqun. Ya. Apa al-mindilu? Umanisa. Iya. Al-mindilu, apa al-mindilu? Apa al-mindilu? Sapu tangan. Sapu tangan. Ya, sapu tangan itu. Sapu tangan itu. Wasihun, kotor. Wasihun, kotor. Ya. Diirabkan coba al-mindilu. Al-mindilu isim ma'rifah atau marfu dengan tanda doma sebagai mubtada. Bukan atau ya, isim ma'rifah, Marfu ya. Dengan tanda doma sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Wasiqun isim rofa marfu sebagai khobarnya mubtada. Nah, sebagai tanda doma. Isim marfu dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. Ya, diurutkan ya, isim marfu dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. Iya.
Naam ahsanti barakallahu fi. Jadi teman-teman kalau mau nyebut isim rofa boleh, isim marfu boleh ya, sama ya. Rofa itu tandanya doma, isim yang dengan tanda rofa berarti isim marfu. Putih Ummu Tara, Naam, Us. tafadhali lanjutkan Yang kelima ya, Us ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Naam. Ustazah. Kenapa Uti Kayu? Apa Ustazah, Ana boleh izin keluar sebentar. Ana tiba-tiba ada panggilan ke kantor. Oh, tafadhali. Semoga Allah bertemu Insya Allah bersama nanti nanti. Ana putar ulang rekamannya Ustazah. Tafadhali. Nah, apa nih Ustazah? Nah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namu Tantara? Al-ma'u baridun. Baridun. Al-ma'u baridun. Ya, air itu. Al-ma'u isim ma'rifah. Diartikan dulu supaya sebelum mengirob kita artikan dulu al-ma'u baridun. Air itu baridun dingin. Air itu dingin. Ya. Al-ma'u isim ma'rifah marfu dengan tanda dhamma sebagai mubtada. Baridun isim rofa dengan tanda dhamma sebagai khobarnya mubtada. Asante barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustazah. Rahmatia, Ukhti Rahmatia. Iya, Ustazah. Tafadhali. Asyaris. Al-qamaru jamilun. Betul, Ustazah, yang nomor 6. Ya, betul. Artinya bulan itu jamilun, indah. Bulan itu indah. Al-qamaru isim ma'rifat marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Jamilun isim rofa marfu dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Alhamdulillah. Santi barakallahu fiik. Wafiq barakallahu Ustazah. Ukhti Nurfata. Nah, Ustazah. Dilanjutkan. Yang ketujuh. Al-baitun qaribun wa masjidun ba'idun. Coba diulang. Al-baitu ya. Jangan diakhiri tanwin. Ini sudah ma'rifah, bukan nakiro. Al-baitu. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'id. Ya, wal masjidu ba'idun. Al-baitu rumah itu qaribun dekat. Dan al-masjidu masjid itu ba'idun jauh. Coba diirabkan Ukhti Nurfata. Al-baitu isim ma'rifah marfu dengan tanda doma sebagai mubtada. Qaribu isim rofa marfu domanya sebagai khobarnya. Isim marfu sebentar. Khobar ini qaribun isim marfu dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. Terus wa huruf athof mabni di atas fathah. Al-masjidu al-masjidun isim ma'rifah marfu dengan tanda doma sebagai mubtada. Sedangkan ba'idu isim rofa isim marfu
Boleh Isim isim marfu, isim sama ya, isim marfu atau isim rofa boleh dengan tanda isim rofa dengan tanda doma sebagai khobarnya mubtada. ya. Cukup dicukupkan dengan isim marfu. Ba'idun ya, ini nakiro. Kalau ini nakiro harus berakhiran tanwin khobarnya. Nah, Ustazah, kalau dia nakiro harus ba'idun, begitu Ustazah. Naam, kalau nakiro berakhiran tanwin. Tapi kalau sudah diawali dengan al, dilekati didahului dengan al, maka tidak boleh berakhiran tanwin. Ya, ahsanti. Barakallahu fiik Ukti Nurfata. Sekarang Ummu Kham ini siapa ya? Ummahom. Afwan Ustazah, belum diganti namanya. Saya Ani Mulyani, Ustazah. Oh, Teh Ani. Afwan Ustazah. Oh, ya. Apa tadi? Asamin yang ke-8, Al-hajaru saqilun wal waraku haqifun hafifun Apa? wal waraku Hafifun. khafifun Khafifun. 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 Ya, batu itu. Al-hajaru saqilun, batu itu berat. Wal waraku khafifun, kertas itu ringan. Naam. Wal waraku Al-hajaru isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Saqilun isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobar. Wa atau wawu Ustazah? Wawul huruf ataf gitu aja. Huruf Wawul ataf, huruf ini ataf. atas fathah. Al-waraku isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Khafifun isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobar. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Amin. Ahsanti barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustazah. Terus al-labanu. Sekarang nomor 9. Abid. Naam Ustazah. Al-labanu harun. Susu itu panas. Dirapkanu. Al-labanu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Harun isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Ya, ahsanti barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustazah. Ummu Fahira. Naam Ustazah. Naam. Al-qamisu nadifun. Kemeja itu bersih. Ya, kemeja itu bersih. Al-qamisu isim ma'rifah marfu dengan tanda dhammah sebagai mubtada. Nadifun isim rofa dengan tanda dhammah sebagai khobarnya mubtada. Naam, ahsanti barakallahu fiik. Wa fiiki barakallahu Ustazah. Alhamdulillah. Ke halaman selanjutnya ya Umat, teman-teman. Tuh. Ya, ketamarin. Latihan-latihan ini ya. Jadi yang pertama, iqra waktub ma'adab di awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan meletakkan menyesuaikan dengan menentukan akhir dari kata. Jadi di sini ada yang nakiro, ada yang ma'rifah. Jadi sebagai latihan, coba. Bentar. Manakah yang diakhiri dengan tanwin, manakah yang tidak. Ini sebagai latihan pemahaman perbedaan antara isim ma'rifah dengan isim nakiro. Siapa yang membaca ini? Bismillah. Anak Ustazah. Tafadhol, siapa ini? Uti Nurfita? Oh, Uti Nuraini? Uti Nuraini belum ya tadi? Uti Nuraini. Satu baris ya? Nah, Satu baris. Iya Ustazah.
Tafadhali. Masjidun. Masjidun. Bagaimana? Al-masjidu. Yang pertama tadi bagaimana? Masjidun. Ya, Al-masjidu. ya. Al-ma'u. Ma'un. Ya, Al-baitu. Babun. ya. Qolamun. Al-qolamu. Nah, baris kedua selanjutnya siapa ini? Abid. Nah, Ustazah. Tafadhali. Al-kitabu. Kalbun. Oh, sebentar. Qamisun. Sebentar coba Alkitabu, Al-Kalbu dah. Oh, al-kalbu. Afwan, Ustaz. Nah, Al-kalbu. hmm, Kalbun. ya. Nisun. Waladun. Al-hijaru. Al Sebentar. Al-Hijaru apa Al-Hajaru? oh, al-hajaru. Nah, batu, Ustaz. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al apa ini? Al-hamma. Sama. Al-himarun. Al-him Al-Hima. Al? al-himaru. Ya. Terus yang bawahnya tinggal dua. Lanjutkan, Abid. Hah? Al? Al-hisanu. Ya. Hisanun. Ya, ahsanti, barakallahu fiik. Sekarang yang bawa Iqra waktu Barakallah, Ustazah. ini Iqra waktu yang latihan kedua. Tafadhali, siapa yang mau baca? Saya Ustazah. Nah, muti siapa? Ani Tani. Tafadhali, Al-maktabu maksurun. Ya, artinya? Meja itu patah. Yang kedua. Al-mudarrisu jadidun. Guru Artinya? laki itu baru. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, Akila, Nurfita Akila. Naam, Ustazah. Tafadhali. Nomor 3. Al-qamisu wasihun. Artinya? Kemeja itu kotor. Kemeja itu kotor. Nomor 4. Al-labanu baridun. Baridun. Naam. Coba. Susu itu dingin. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, siapa yang membaca? Ada lagi yang mau baca? Ukti Ani? Kami Ustazah. Afwan, Ukti Anita, coba Ukti Rahmatia. Ya. Tafadhali. Al-masjidu miftahun. Miftahun apa maftuhun nih? Maftuhun. Nah, kalau miftahun apa? Kunci. Nah, ini maftuhun. Coba artinya? Masjid itu apa? Maftuhun. Apa tadi? Terbuka. Terbuka. Terus nomor 6. Nomor 6. Ukti Rahmatia. Masih saya Ustazah. 6. Al-hajaru kabirun. Ya. Hajarun batu itu kabirun apa kabirun? Besar. Besar. Yes. Nah, batu itu besar. Besar. Ya, hati-hati ya kalau sudah dilekati al tidak boleh berakhiran tanwin. Ini Kabir, makrifah. iya Ustazah. Ya. Al-hajaru. Selanjutnya Fahira. Anda lihat yang angkat tangan aja ya. Tafadhol yang mau baca angkat tangan. Lanjut Fahira. 7 dan 8. Fahira. Iya, nomor 7 saja. Iya, 7 dan 8. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Ya. Artinya? Susu itu dingin dan air itu panas. Iya. Nomor 8. Al-muhandisu jalisun al-mudar. Sebentar. Al-muhandisu al-imamu. Mana ya? Nomor 8.
Al-imamu jalisun wal Jalisun. jalisun wal walamun Wal mudarrisu. wal mudarrisu wal kifun Wakifun. wakifun. Coba diulangi lagi, Al-imamu jalisun Mm-mm. wal wal mundi Mudarisu. wal mudarisu wakifu Wakifun. wakifun. Nah, diartikan imam itu Imam itu duduk dan guru itu wakifun berdiri. ya guru laki-laki itu Guru laki-laki itu berdiri. Nah, selanjutnya siapa? Putih Ana Ustazah. Anita, tafadhali. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu dekat. Ba'idun, jauh apa dekat? Dekat jauh Ustazah. Nah, Al-mindilu nazifun. ya. Apa al-mindilu? Sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. Alhamdulillah. Ini banyak ketambahan kosakata baru ya. Al-kalimatul jadidah banyak pertama di sini. Nah, yang tamarin ketiga. Imra'al faragha fi mayali biwad'il kalimati munasibati minal kalimati taliyah. Jadi kita disuruh mengisi bagiannya titik-titik nukta-nukta ini dengan kata yang sesuai. Kata yang sesuai itu yang di atasnya. Jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun. Nah, yang sesuai ya. Jamilun tadi apa artinya? Harus tahu maknanya dulu nih biar bisa Indah. mencocokkan. Ya, indah. Wasihun apa? Kotor, Maftuhun. terbuka, Kak. Terus apa? Harun. panas, Panas. Sakilun. berat, Berat. Khafifun. khafif, ringan. Ringan. Alhamdulillah. Coba. Nah, siapa tadi ya yang belum? Ukti tadi. Nomor 1. Al-hajaru apa? Batu itu apa? Yang cocok dengan kata-kata yang tersedia di atas. Sakilun. Al-hajaru. Sakilun. Artinya apa? Batu itu berat. Batu itu berat. Nah, terus apa lagi? Ukti puput. Puput Umu Sanaya. Maaf saja. Dapat Dali. Yang kedua. Al-babu maftuhun. 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 Artinya apa, Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Nah, Ukti Ratna. Nomor 3. Nomor 3, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallah. Ada lagi yang belum? Yang belum mana panggil tadi siapa? Ana Ustazah. Nah, Abbas, tafadhali. Al-waroku khafifun. Artinya? Daun itu ringan. Nah, al-waroku bisa daun, bisa kertas ya. Nah. Sekarang ada lagi yang belum? Ukti Nurlifa tadi sudah. Ukti Rika. Ukti Rika. Nah, Ustazah. Aduh, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, yang kelima. Yang kelima, al-mangdilu. Al-mingdilu. Ya, al-mindilu. Al-mingdilu. Ntar dulu Ustazah. Khafifun. Sapu tangan itu
Wasihun. Khafifun tadi sudah ya. Al-waroku. Daun itu ringan. Daun itu. Oh iya ya. Wasihun. Apa? Sapu tangan itu apa? Coba yang cocok di atas tadi. Kotor. Oh ya, wasihun. Wasihun. Al-mindilu. Wasihun. wasihun. Al-mingdilu wasifun. Wasihun. Wasihun. Apa artinya? Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Ahsanti, barakallahu fiik. Tinggal satu. Siapa nih? Uti Widiarti. Widiarti, tafadhali. Albanu Harun. Bagaimana? Coba diulang. Albanu Harun. Al-labanu. Oh subhanallah. Al-labanu Harun. Harun. Al-labanu Harun. Ya. Bagaimana? Susu itu panas. Susu itu panas. Ahsanti, barakallahu fiik. Jadi Harun. Ini kalau dimutasinkan mad tabi'i bertemu tasdid panjangnya. Panjang 6 harokat ya. Cuman kalau di percakapan ya nggak susah panjang-panjang Harun ini. Ya enggak. Kalau tilawah ya. Percakapan Halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya. Nah, ini kita disuruh bebas ini. Ini sudah ada khobarnya, kita disuruh menaruh mubtada sebagai mubtadanya apa? Coba yang nomor 1. Bentar, Ana pilih dulu. Karena ini sudah semuanya ya. Ada yang belum Ana panggil sama sekali? Sudah dipanggil semua ya, berarti Ana ulang-ulang aja ini dulu ya. Apa sudah berusaha? Umuata. Tafadhali nomor 1 al-awal. Berikan mubtada'nya ini untuk khabarnya yang cocok. Nazifun. Nazifun tadi apa? Bersih. Kira-kira apa yang cocok mubtada'nya? Komisyun. Al-komis. Siapa ini? Umuata? Iya. Umuata. Tafadhali. Apa Dari kosakata yang tadi bisa sapu tangan, bisa kemeja. Ini susunannya masih sama ya, mubtada dan khobar. Kalau yang tadi yang di halaman sebelumnya tadi itu mubtadanya ada, disuruh memberikan khobarnya. Kalau yang ini khobarnya sudah ada, disuruh memberikan mubtadanya. Bukan nyari yang dari kota, bukan ya, Ustaz? Kenapa? Bukan yang di kota itu kan apa kosakata baru yang sudah kita pelajari tadi. Oh iya. Boleh di situ ada kalau ada yang cocok. Kira-kira apa ini yang bersih? Nazifun kan bersih. Apanya yang bersih nih? Al-qamisu. Ya, bagaimana? Al-qamisu nadifun. Ya, artinya? Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Lanjutnya, Uti Aulia Nuraini. Ya, Ustazah nomor 2 ya. Nah, apa yang cocok? Maksurun. Maksurun apa tadi? Maksurun. Patah. Maksurun patah. Apanya yang patah? Patah. Al-qalamu maksurun. Bagaimana? Kurang jelas Ana tadi? Al-qalamu maksurun. Nah, artinya? Pena itu patah. Pena itu patah. Santi, barakallahu fiik. Terus, Ukhti Anita. Ana Ustazah. Ya. Apa ini? Baridun. Khabarnya baridun. Dingin. Apa yang dingin? Susu. Al-labanu baridun. Baridun. Yang panjangnya Mbak. Baridun. Nah. Ahsanti, barakallahu fiik.
Ummu Habibah bisa? Allah Ustazah. Ummu Habibah, Naam Ustazah. kameranya dimatikan. Oh, naam. Ya Ustazah. Tafadhali, yang nomor 4. Al-masjidu qaribun. Ya, artinya Masjid itu dekat Ustazah. masjid itu dekat. Ahsanti, barakallahu fiik. Selanjutnya, Ukhti Rika. Ukhti Rika, Nah, Ustazah. tafadhali. Nomor 5. Ba'idun, khabarnya ba'idun. Apa ba'idun artinya? Ba'idun. Apa ba'idun artinya? Jauh, Ustaz. Jauh. Jauh. Apa yang cocok sebagai muktadanya? Al-qamaru baidun. Ya, al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bulan itu jauh. Bulan itu jauh. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ukhti Nur Khalifah. Nah, Ustazah. Nomor 6. Nomor 6 Ustazah ya. Tafadhali. Apa ya? Nomor 6 apa kabarnya? Wakifun. Apa wakifun tadi apa artinya? Wakifun? Berdiri. Berdiri. Muktadanya apa yang cocok? Berdiri. Al-mudarisun. Al-mudarisu apa al-mudarisun nih? Jangan digabung antara nakira dan ma'rifah. Al-mudarisu. Al-mudarisu. Guru laki-laki itu berdiri. Al-mudarisu, guru laki-laki itu berdiri. Ahsanti, barakallahu fiik. Sebentar. Al-mudarisu. Afwan, ini. Lanjutnya nomor 7. Bentar. Bu Intan. Nomor 7, khabarnya jalisun. Bu Intan. Ya, naam Ustazah. Naam. Nomor 7. Apa yang cocok mubtada sebagai pelengkap dari apa? Sebagai mubtadanya? Jalisun. Apa artinya jalisun? Apa ya Ustazah? Apa artinya jalisun tadi? Duduk. Duduk. Mubtadanya apa yang cocok untuk khobar duduk? Al-waladu. Imamu. Al-imamu. Al-imamu jalisun. Ya. Artinya apa, Bu? Imam itu duduk. Ya, imam itu duduk. Putih. Umutara. Naam, Us. Lanjut. Nomor 8. Kabirun. Kabarnya kabirun. Apa kabirun? Besar. Nah, mubtada'nya apa yang cocok? Al-hijaru. 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 Au al-hajaru. Al-hajaru. Al-hajaru kabirun. Nah, artinya? Satu itu besar. Satu itu besar. Ahsanti. Ukti Puput Ummu Sanaya. Ukti Puput Ummu Sanaya. Naam Ustazah.
Nomor 9. Oh, Kodimun. Kodimun apa kodimun? lama. Nah, lama. Yang cocok mubtada'nya? Al-komisu qadimun. Ya, artinya Kemeja itu lama. kemeja itu lama. Nomor 10. Uhti Elawati. Uhti Ya, Elawati. Bu Ustazah. Iya. Nomor Nah, 10 ya. ya. Jadidun. Apa jadidun? Baru. Baru. Cocoknya apa mubtada'nya? Alkitabu. Buku itu baru. Ya. Kitab itu Alkitabu jadidun. Kitab itu Itu baru. baru. Ahsanti barakallahu fikunna. Taufik barakallah Bu Ustazah. Nah, di dalam kotak ini itu ada al-kalimatul jadidah, kata-kata baru yang tadi kita sudah pelajari. Ada al-qamaru, bulan, Bulan. jadidun, apa jadidun? Baru. Qadimun, Lama. asihun, Kotor, Kotor. nazifun, bersih, harun, panas, baridun, dingin, saghirun, kecil, kabirun, besar, maftuhun. terbuka, Apa maftuhun? terbuka, Maksurun, patah, ya, sakilun, berat, khafifun, ringan, jamilun, indah, ya indah, bagus, boleh, cantik, boleh, wakifun, berdiri, jalisun. duduk, Oh, alhamdulillah semakin banyak kosakata yang kita pelajari. Nah, sekarang yang di bawahnya ini adalah najekmun, an-najekmu. Ya, ini kita mau masuk ke pelajaran tentang Najmun. najmun dan An-najmu. an-najmu. Jadi ini perlu diketahui ini najmun nakiro ya, an-najmu ma'rifah karena kemasukan al. Tapi perlu diketahui huruf setelah al yaitu nun, ini nun tasdid itu ada apa di sini sifat tasdidnya ini bukan huruf ganda, bukan mengartikan bahwa nunnya itu huruf ganda seperti kata inna gitu, bukan ya. Tapi karena hurufnya dibaca melebur karena didahului al tadi ya. Jadi an-najmu seperti itu bacanya. Jadi bukan menandakan ar-rajulu, roknya huruf yang double, bukan. Tapi karena didahului al, maka setelahnya, huruf setelahnya menjadi dilebur bacanya. Membedakan ini pelajaran antara apa? Pelajaran al huruf alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, di sini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ustazah. Tafadhali. Berarti kalau an-najmu itu disebutnya alif lam syamsiah gitu ya Ustazah. Ya, al syamsiah. Kalau al-qalamu Al-Qamariyah. Nah, nanti ada pelajarannya ini setelah ini. Insya Allah di halaman ke-19. Nanti ada berbeda apa huruf-huruf manakah yang alnya itu terbaca, manakah alnya yang tidak terbaca. Insya Allah Ta'ala. Jadi dikun, adiku. Jadi huruf-huruf setelah alnya ini bukan huruf yang ganda, tapi karena dia alnya ini kan tidak terbaca. Ya, syamsiah dileburkan. Jadi sehingga ditasdid cara membaca at-talibu seperti itu. Untuk menunjukkan dia sudah menjadi isim ma'rifah karena dilekati al. Sehingga huruf setelahnya ditasdid karena dileburkan cara membacanya. Nah, selain itu ada lagi? Afwan Ustazah, tadi yang di tamarin 1 itu kan ikra waktu ma'adobti ya Ustazah. Nah, Ya. yang ma'adobti ini artinya apa ya Ustazah? Dobti? Menentukan. Dengan Oh, menentukan akhir dari kata.
Kan itu tadi pelajarannya untuk membedakan sebagai pemahaman mana sudah pahamkah mana kalau nakiro bagaimana membacanya, al-ma'rifah bagaimana ma'rifah bagaimana membacanya. Dengan menentukan akhir katanya ditanwin atau tidak ditanwin. Apa Yang lainnya Ustazah, ada masih lagi? ada kosakata yang belum paham terutama di apa namanya seperti di yang 3 imla al-farogo atau apa gitu bacanya Ustazah afwan ya. Oh, naam tidak apa itu hanya perintah untuk mengisi yang kosong berikut fi mayali itu maksudnya berikut ini. Munasibah yang cocok, yang sesuai. Nah, ada lagi? Saya mau tanya, yang tadi Silakan Ustazah. majemuk itu kalau kemasukan al berarti nun tasdidnya itu dibaca mendengung atau biasa? Iya. Anjekmu gitu. Cara bacanya mendengung memang. Cuman ini Mendengung. bukan mengisyaratkan tasdidnya tidak mengisyaratkan dia adalah huruf yang ganda. Oh, bisa. Setelah Apa lainnya? Tidak ada? Kita lanjut ke halaman 17 ya. Masih sanggup? Teman-teman? Sudah jam 9.21. Ini yang di halaman kita selesaikan sampai 10 nomor ini ya. Bisa ya? Afwan, bisa ditutup dulu mic-nya. An-najmu ba'idun. Ini tinggal kita membaca saja. Tafadhali. Afwan Ustazah, kalau an-najmu itu berarti masuknya isim ma'rifah. Iya, isim ma'rifah. Kan kedaulan al. Masih ada yang bingung kah tentang isim ma'rifah di sini? Ada susadis. Ana ulang ya. Nah, isim yang diawali dengan al ini termasuk dari salah satu isim ma'rifah. Ma'rifah dari 7 macam isim ma'rifah yang sudah kita pelajari kemarin. Kita baru mempelajari isim ma'rifah 2 jenis, yaitu isim isyarah dan isim yang diawali dengan al, di mana keduanya ini bisa menjadi mubtada sebagai mubtada jika terletak di awal jumlah. Dan ini kalau isim isyarah tadi isim yang mabni, maka dia tidak bisa berubah-ubah kedudukannya. Dalam mengi'rabnya diberi keterangan menduduki fi mahalli raf'in, menduduki keadaan rofa, karena syarat sebagai mubtada adalah salah satunya sebagai harus isim rofa. Hanya karena dia isim mabni yang tidak bisa berubah-ubah akhir katanya, maka tapi dia termasuk isim ma'rifah, di mana syarat utama mubtada itu adalah dia harus isim yang terambil dari isim ma'rifah, salah satu dari isim-isim ma'rifah. Maka dia tetap masih boleh menjadi mubtada. Tapi dia karena isim yang mabni, maka tanda rafa'nya tidak bisa terlihat. Maka diberi kedudukan fi mahalli raf'in, menduduki keadaan rafa'. Karena mabninya di atas apa? Kalau hada di atas sukun, kalau dzalika di atas fathah sebagai mubtada. Sedangkan kalau yang di al, isim ma'rifah yang diawali al ini dia isim yang mu'rab. Maka tidak perlu diberi keterangan menduduki keadaan rofa karena tanda rofaknya kelihatan, yaitu dhammah. Seperti di sini an-najmu ba'idun. An-najmu dia isim ma'rifah. Isim marfu juga. Marfu itu isim yang rofa ya. Rofaknya dengan tanda dhammah. Terlihat. Dhammahnya kan terlihat ya teman-teman. An-najmu. Ya, terlihat akhirannya berakhiran dengan rofa. Dengan dhammah. Sebagai mubtada. Berarti an sama al itu sama aja ya Ustazah? Sama, hanya aja kan pembagiannya huruf-huruf ini ada huruf-huruf yang ketika bertemu al ini dia alnya bisa terbaca, ada yang alnya yang tidak terbaca tapi langsung melebur ke huruf
tersebut. Nah, nanti ada di pembahasannya di halaman 19 insyaallah taala. Nah, di sini an-najmu ba'idun ar-rajulu waqifun. Ya, ini tinggal seperti kemarin Ana jadikan PR aja 10 nomor ini tapi tidak tertulis, dipakai voice note, diartikan seperti tadi. Bisa teman-teman insya Allah mudah ya. Insya Allah Ustazah. Naam. Dengan voice note aja ya supaya semakin melatih lidah kita, lisan kita untuk bisa mudah mengirob. Dan jangan lupa kalau terdapat huruf dia tidak menduduki keadaan apapun disebutkan keadaan harokat akhirnya yaitu mabni atas apa? Atas fathah atau atas sukun. Nah, di sini tidak ada huruf ya. Di sini susunannya mubtada dan khobar. Khobar ba'idun isim marfu dengan tanda dhammah sebagai khobar. Seperti itu. Insya Allah ta'ala semoga Allah beri kemudahan. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang merasa bingung dengan cara mengi'rab? Cara mengi'rab diperhatikan yang pertama harus memahami artinya. Jadi harus diartikan dulu. Jadi kalimat tersebut diartikan dulu. Kedua, kita harus memahami apa itu mubtada, apa itu khobar. Jadi bisa menentukan manakah yang bisa menjadi mubtada, manakah yang bisa menjadi khobar. Baru setelah itu kita bisa mengetahui, meletakkan, ini kedudukannya sebagai ini, yang kata yang ini kedudukannya sebagai ini, seperti itu. Bisa terpahami teman-teman? Atau penyampaian Ana masih agak membingungkan? Yang Ustazah izin. Ustazah yang i'rabnya mubtada tadi, contohnya yang an-najmu itu gini ya Ustazah, isim rofa dengan Isim tanda ma'rifah. Isim ma'rifah dengan tanda domah Ya. sebagai mubtada gitu aja. Isim ma'rifah, koma. Maksudnya ini koma ya, isim ma'rifah, koma, marfu. Maksudnya isim marfu dengan tanda domah. Isim marfu itu maksudnya isim rofa dengan tanda domah sebagai mubtada. Jadi kalau di sini kenapa disebutkan isim ma'rifah? Karena kan dia diawali al. Kalau isim isyarah kan, kalau hada dan zalika kan disebutkan isim isyarah aja karena sudah terpahami kalau isim isyarah dia adalah isim ma'rifah. Kalau di sini kan dilekati al, tidak disebutkan isim yang dilekati atau diawali dengan al, tapi langsung kita sebutkan isim ma'rifah. Diketahui isim ma'rifahnya dengan apa? Oh, bisa terlihat dari tulisannya, dia isim ma'rifahnya dengan al, seperti itu. Ustazah, kalau isim rofa sama isim marfu itu sebenarnya sama ya Ustazah? Sama. Rofa itu kan maksudnya tandanya domah. Jadi isim yang berakhiran dengan domah itu maksudnya isim marfu. Jadi kalau khobar seperti ba'idun bisa disebut isim marfu dengan tanda domah. Itu tugasnya sampai nomor 11 nih Ustazah. Nah, Ada. kalau pakai voice note kan insya Allah cepat ya. Ada kesusahan kalau pakai voice note. Ukti tadi mungkin bisa karena suaranya masih terdengar kecil, mungkin bisa dengan menulis. Ukti tadi. Ini di-i'rab sama diartikan ya Ustazah. 6. Diartikan dulu ya, karena kalau mengi'rab itu syaratnya harus kita terjemahkan dulu. Baru i'rab, dijabarkan kedudukan masing-masing katanya. Yang lainnya teman-teman? Ana husnudan ini teman-teman kalau diam kemungkinannya ada 2. Masih bingung ataukah sudah paham? Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah paham Ustazah. Alhamdulillah. Insya Allah paham Ustazah. Alhamdulillah. Penyampaian Ana bisa diterima dengan baik atau masih membingungkan? Insya Allah Ustazah. Masih semangat teman-teman? Insya Allah Ustazah. Ini masih Ad-Darsus Salis nih. Semangat ya. Semangat karena Allah Insya Allah Ustazah. Ya, semangat karena Allah SWT ya, semangat untuk berlomba-lomba mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu syar'i.
Inna anjalnahu al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Allah SWT menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kita ta'qilun, memikirkan. Kata para ulama, salah satunya hikmahnya ini dalam ayat ini adalah kalau barang siapa yang ingin akalnya cerdas, yaitu pelajarilah bahasa Arab, pelajarilah nahwu, sorof. Ya. Karena kita ingin dicintai oleh Allah SWT, maka kita melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Semangat ya teman-teman. Sampai tuntas. Insyaallah Ustazah, insyaallah. Nah, semoga Allah beri kemudahan kita semua dan kemudahan bagi anak untuk bisa menemani Antuna menyelesaikan kitab Durusul Logika ini hingga akhir sampai bisa membaca kitab gundul atau membaca hadis-hadis yang gundul yang belum ada harokatnya. Amin. Amin. Dan semakin memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena itu tujuan utama kita mempelajari bahasa Arab. Anak akhiri sampai di sini. Insya Allah semoga Allah beri kemudahan kita semua untuk bisa bertemu kembali, berkumpul di majelis online ini mempelajari bahasa Arab di pekan depan. Semangat. Anak akhiri dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jazakallah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Barakallah.